Elvis Presley dijuluki King of Rock and Roll. Dia adalah seorang superstar di abad ke-20-an. Lahir pada 18 Januari 1935 dan wafat 16 Agustus 1977 di usianya 42 tahun, masih sangat muda. Saya pribadi tidak terlalu mengetahui tentang kehidupannya, apalagi saat ia meninggal. Saya masih berusia sekitar 9 tahun, tapi saya sangat suka dengan lagu-lagunya. Melihat wajahnya pada poster-poster dengan jambang yang khas, saya selalu berpikir dia adalah seorang yang sukses, disukai banyak orang, dan tentunya bergelimang harta. Namun ternyata apa yang dilihat orang dari luar tidaklah sama dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Suatu sore saya melihat iklan film yang berjudul Elvis Presley di TV dan saya mengklik. Ternyata situs berbayar. Karena menarik dan kebetulan saya lagi bersantai, maka saya bayar khusus untuk menonton film itu. Saya rebahan dan juga ditemani snack. Saya mulai melihat dari awal sampai selesai. Dan ternyata saya baru tahu bahwa kehidupan Elvis Presley tidaklah seperti apa yang saya bayangkan. Jiwa trader saya mulai bergetar karena saya melihat gambaran kehidupan yang dibangun dari minus sampai nol, sampai akhirnya menjadi hero. Tetapi ia tidak bisa mempertahankannya, dan ini mengibaratkan perjalanan hidup saya pribadi sebagai seorang trader. Namun saya bertekad untuk menjaganya, mempertahankannya, bahkan mengembangkannya lagi ke depan sehingga berguna bagi banyak orang. Baiklah Bapak Ibu, saya ingin sedikit menceritakan cerita dari kehidupan Elvis Presley dari cuplikan film tersebut, agar bisa menjadi pelajaran bagi kita semua sebagai seorang trader khususnya, maupun kita sebagai seseorang pada umumnya. Saya mengambil kesimpulan dan membagi beberapa bagian, yaitu masa kecil, masa penentuan, masa sukses, masa pengaturan kehidupannya, masa akhir hidupnya. Lagu ini bertema Jailhouse Rock, lagu dari sebuah film Elvis Presley. Film tersebut berkisah tentang seorang pria muda yang dihukum penjara atas dakwaan penjagalan orang yang diajari musik oleh teman satu selnya. Masa kecil Elvis. Jesse Aaron Presley, nama lengkapnya, lahir pada 8 Januari 1935 di Tupelo, Mississippi, dari keluarga yang sederhana, di mana saudara kembarnya, Jesse Garon Presley, lahir 35 menit sebelum dia, namun meninggal ketika lahir. Mereka berdua lahir dari rahim Gladys Love Presley di rumah Southgate yang dibangun oleh sang ayah. Sejak kecil, Elvis dan keluarganya menghadiri ibadah di gereja Pantekosta Assembly of God. Dia sangat mencurahkan perhatian pada kedua orang tuanya, terutama ibunya, Gladys Presley. Ia juga dibesarkan untuk memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Presley datang ke gereja Assembly of God Church bersama orang tuanya yang penuh kasih sayang. Saat itu, musik gospel menjadi pengaruh penting baginya, di mana Elvis bakal menemukan inspirasi bermusiknya. September 1941, dia mulai sekolah di East Tupelo Consolidated, di mana dia disebut sebagai murid yang biasa saja. Namun, guru Elvis menyuruhnya ikut kontes menyanyi. Setelah terkesan dengan penampilan Elvis yang membawakan lagu country old ship saat doa pagi. Elvis yang berusia 12 tahun sering mengintip permainan gitar Arthur Crudup, musisi blues asal Memphis, dan tenggelam dalam keriuhan musik gospel di sebuah gereja. Lomba yang diadakan pada 3 Oktober 1945 di Mississippi Alabama Fair dan Dairy Show tersebut menjadi penampilan publik pertamanya. Elvis yang berusia 10 tahun berpakaian koboi dan langsung mengambil kursi untuk membantu menjangkau mikrofon. Kontes itu berakhir dengan dia finish di posisi 5. Beberapa bulan kemudian ia mendapatkan gitar sebagai hadiah ulang tahunnya, sesuatu yang tidak ia harapkan, sebab saat itu dia berharap bisa memperoleh sepeda atau senapan. Namun dia akhirnya belajar gitar di bawah bimbingan dua paman dan pendeta di gerejanya. Di September 1946,
Elvis masuk kelas 6 di Milan. Saat itu dia sempat dijuluki loner karena jarang bergaul dengan teman-temannya. Sepanjang istirahat makan siang, dia bakal berkutat dengan gitarnya dan menyanyikan sebuah lagu. Teman-temannya sempat menyebutnya hanya suka memainkan lagu pedesaan. Saat itu, keluarga Presley hidup di lingkungan Afro-Amerika karena ayahnya dipenjara. Elvis diajak ke studio radio oleh salah satu temannya yang merupakan adik musisi P, Slim. Slim memberikan beberapa teknik aktor gitar yang memperkaya kemampuan Elvis. Di usia 12 tahun, dia dijadwalkan tampil di 2 on air. Awalnya pada penampilan pertama, Elvis mengalami demam panggung. Namun ia berhasil mengatasi sehingga sukses di penampilan kedua. Kesimpulan dari cerita masa kecil Elvis, sesusah apapun hidup kita, sebesar apapun problem kita, Tuhan selalu memberikan pada kita modal, entah itu bakat, keterampilan, atau kepintaran lainnya. Elvis bukan orang kaya, dia bukan orang yang pintar, dia adalah orang yang beriman, dan dimulai dari sana ia menemukan bakat menyanyinya. Ia sejak kecil sudah merintis karir menyanyinya, menjalani prosesnya. Bagaimana dengan masa lalu kita? Bagaimana dengan bakat-bakat yang Tuhan sudah berikan, kepintaran-kepintaran kita, dan semua modal yang mungkin bukan uang yang Tuhan berikan pada kita, termasuk semangat dan kesehatan kita. Walaupun mungkin terlambat ya, sekarang barulah kita sadari. Tetapi apakah kita sudah memanfaatkan sebaik mungkin? Perlu diingat, semiskin apapun selalu kita diberikan Tuhan. Beranjak remaja, setelah lulus SMA, Elvis bekerja sebagai sopir truk. Tapi Elvis tetap mendahulukan karir musiknya dengan membuat rekaman dan tampil di Louisiana High Rate yang disiarkan secara langsung di radio. Performa apiknya di panggung dengan goyangan yang akan menjadi ciri khasnya, membuat banyak penonton wanita berteriak histeris. Fenomena ini langsung ditanggapi oleh Tom yang memang sedang mencari penyanyi muda untuk diorbitkan. Setelahnya, Tom langsung berbincang tentang masa depan dan karir musik bersama Elvis. Tom membuat RCA, label skala nasional, membeli kontrak Elvis dari Sun Records. Tom juga membuat aturan bagi kehidupan pribadi Elvis dan berhasil membujuk kedua orang tua Elvis untuk menjadikannya sebagai manajer resminya. Elvis lalu mengikuti rombongan tur dengan bintang utamanya Hank Snow. Tapi karena lebih disukai oleh penonton remaja, akhirnya Elvis menjadi bintang utama tur. Elvis mulai rekaman untuk RCA. Elvis langsung merajai tangga lagu di Amerika. Elvis pun menjadi bintang film bagi Paramount Pictures. Ia membeli rumah besar di Graceland untuk ayah dan ibunya. Tampil di acara TV nasional, popularitas Elvis semakin meninggi. Tapi kecaman terhadap aksi panggungnya pun semakin gencar. Oleh karena pada masa itu rasis antara kulit putih dan berwarna masih sangat kuat. Dan juga goyangan Elvis dianggap tidak senonoh. Tom mengatur untuk Elvis tidak terlalu vulgar melakukan goyangannya. Elvis diminta tampil di acara TV dengan format baru, tanpa goyangan khasnya dan mengenakan pakaian formal. Elvis menganggap acara ini hanyalah mempermalukannya saja, dan Elvis pun tetap bergoyang. Dilanda kegalauan karena image-nya yang diubah, Elvis lebih sering berkumpul dengan teman-temannya dari kalangan musisi blues seperti B.B. King yang memberikan saran kepada Elvis untuk mempertahankan image yang sudah dia punya. Elvis kemudian tampil di panggung terbuka
di atas segala kecaman. Namun dia mengikuti saran B.B. King dan tetap tampil dengan aksi panggung yang energik. Panggung langsung dibubarkan ketika penonton yang dibuat terpisah mulai histeris dan memicu kerusuhan. Elvis dibawa ke kantor polisi dan diperkarakan ke pengadilan. Demi menyelesaikan masalah itu, Tom mengajukan Elvis untuk mengikuti wajib militer. Sejak Elvis pergi untuk berlatih di Arkansas, sang ibu yang sangat khawatir tenggelam dalam kebiasaan meminum alkohol dan akhirnya wafat. Elvis datang dan sangat berduka atas kematian ibunya. Elvis kemudian ditempatkan di Jerman dan jatuh cinta pada Priscilla. Sepulang dari tugas militernya, mereka menikah. Tom menepati janji untuk menjadikan Elvis sebagai bintang Hollywood. Kesimpulan dari cerita masa penentuan. Di sini kita melihat suksesnya seorang bintang rock and roll. Hidupnya berubah menjadi superstar yang bergelimang harta. Dimulai dari ia fokus pada apa yang ia suka. Sekalipun ia bekerja menjadi sopir truk, ia tetap menyanyi dan berkarya, menjalani prosesnya. Sampailah pada suatu peluang besar. Ia bertemu Tom dan ia mengambil keputusan untuk mau dengan peluang itu. Ia mau dibimbing oleh Tom. Banyak dari kita sebagai trader, kita punya bakat untuk trading, cari ilmu sana sini, tapi kadang tidak fokus karena masih bingung akan kehidupan keuangan kita. Maunya trading for a living, tapi tidak punya modal. Bingung cari kerja sana, cari kerja sini, dan mengabaikan tujuan utama yaitu menjadi trader. Elvis mau merendahkan hati dengan bekerja sama dengan ahlinya yaitu Tom. Ia melakukan bagiannya dan sang ahli melakukan bagiannya. Kadang kita sebagai trader juga perlu berkolaborasi dengan orang-orang yang lebih berpengalaman. Dalam trading saya menyebut mentor trading atau mungkin rekanan sesama trader yang saling support. Kadang kita mengabaikan peluang. Peluang dibuang berulang-ulang dengan sia-sia. Masa suksesnya. Di masa ini nama Elvis Presley semakin termasyhur. Ini adalah puncak suksesnya. Tetapi seperti apa kata orang? Untuk sukses itu lebih mudah daripada untuk mempertahankannya atau bahkan meningkatkannya. Musik Elvis mulai mengarah kepada pop yang mulai disukai publik. Permintaan untuk tampil di luar Amerika berdatangan tapi ditolak oleh Tom. Elvis dan Tom akhirnya berselisih paham tentang tur dunia ini. Elvis ingin mengakhiri kerjasamanya dengan Tom dan saat menjenguknya di rumah sakit, Tom menjanjikan sebuah pertunjukan besar di mana Elvis tidak perlu mengeluarkan uang, yaitu menjadi penyanyi tetap di International Hotel Las Vegas. Elvis bebas memilih konsep, musisi, bahkan hingga desainer untuk merancang kostum panggungnya. Penampilan perdananya sangat powerful dan mengagumkan, membuat Tom menandatangani kontrak agar Elvis tetap bertahan menggelar konser di hotel itu selama 5 tahun. Keinginan Elvis untuk tur dunia tetap besar, tapi Tom menghalang-halanginya dengan cara yang sangat inovatif, yaitu menggelar konser yang disiarkan langsung ke seluruh dunia. Konser itu bertajuk Aloha from Hawaii. Kesimpulan dari masa suksesnya, di tempat inilah orang sukses diuji, bagaimana ia menyikapi sebuah kesuksesan. Ketika dulu kita miskin, kita berdoa, minta kaya dan berkelimpahan. Dan setelah kita mendapatkannya, apa yang terjadi? Apakah kita bisa mempertahankan dan mengembangkannya menjadi berkat buat banyak orang? Ataupun justru kekayaan kita merusak diri kita dan menyusahkan orang banyak? Siapapun kita, baik trader maupun bukan. Dari kisah Elvis ini, apa yang terjadi kemudian? Sikap apakah yang ia pilih? Mari kita lanjutkan kisahnya. Masa akhir hidupnya, Elvis menghabiskan waktunya dari panggung ke panggung. Dan di waktu luangnya, ia gunakan untuk menyendiri. Priscilla memutuskan untuk berpisah dengan alasan kecanduan kepada obat-obatan. Menjelang konser, Elvis pingsan.
Tapi Tom memutuskan Elvis tetap harus naik ke panggung dengan disuntik obat oleh Dr. Nick. Dan di akhir konser itu, Elvis menghardik Tom dengan keras dari atas panggung yang diakhiri dengan pemecatan Tom dari kursi manajer. Apakah karir Elvis tanpa Tom akan lebih baik atau justru terpuruk? Film ini memang berakhir. Diperlihatkan Elvis menaiki pesawat pribadinya yang pesawatnya yang diberi nama anaknya, lalu terbang dan selesai. Tapi kita semua tahu bahwa Elvis Presley di akhir hidupnya ia menderita kecanduan obat, dan saya membaca bahwa ia juga terkena penyakit jantung, kegemukan, dan tidak bisa buang air besar selama 4 bulan. Lalu ia pun meninggal. Kesimpulan dari masa akhir hidupnya sangat menyedihkan. Seseorang yang sudah berada di puncak tidak bisa memanage kehidupannya, tidak kuat menerima berkat, sehingga jatuh ke jalan yang salah. Selain obat-obatan, bermain wanita, juga ia stres menghadapi manajernya yang tidak mengizinkan ia tur ke luar negeri. Ia terus bekerja keras dengan keadaan demikian, maka akibat-akibat buruk pun dia alami. Dalam cerita di film juga dijelaskan bahwa ia mengalami kebangkrutan. Kita sudah melihat contoh banyak sekali dari orang-orang terkenal yang masa akhir hidupnya mengenaskan. Juga trader-trader kelas dunia yang berakhir bunuh diri hanya karena faktor psikologinya terganggu. Dalam trading untuk sukses bukan sekedar ilmu saja, tetapi psikologi juga memegang peranan penting. Bahkan ilmu itu hanya memegang 10% saja kesuksesan, tetapi yang 90% adalah psikologinya. Oke guys, sampai hari ini kita masih menikmati lagu-lagu Elvis ya. Ya, lagunya memang sepanjang masa dan sosoknya termasyhur di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi di akhir hidupnya, ia ketakutan dan tidak bahagia. Bagaimana dengan kalian para trader? Kita bisa ambil pelajaran yang bagus ya dari kisah ini. Oke? Yuk yang belum nonton, kalian bisa nonton bersama keluarga kalian. Pasti asik deh. See you di kisah-kisah lainnya.